Halo guys, sekarang saya ingin coba untuk berbagi pengalaman tentang Yamaha Lexi S tahun 2019. Jadi nanti di sini kita akan melihat motornya dari awal datang masih grass. Terus saat ini kira-kira motor ini sudah jalan 1000 kilo lebih dikit. Jadi motor ini dari bulan September sampai sekarang, video ini dibuat di bulan November, kira-kira sekitar 3 bulan motor ini sudah saya pakai dan saya ingin coba memberikan sedikit review. Nah, lalu selama 3 bulan itu jadi tampilannya saya rubah sedikit, cuma bagian spion dan bagian windshieldnya. Nah, seperti ini. Jadi cuma itu aja yang dirubah, lainnya masih standar, nggak ada yang dirubah lagi. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap review motor ini. You talk dirty to me. Oke, jadi kenapa di sini saya dapatnya atau ambilnya Lexi yang 2019, padahal ini udah 2020. Jadi karena sejak awal 2020 kemarin ada pandemi, jadi dari Yamaha-nya sendiri katanya banyak sekali produk-produknya dia yang 2019 termasuk Lexi ini yang belum kejual. Jadi ya 2019 perakitannya aja sih, jadi memang masih tetap aja baru gitu. Lalu di sini yang pertama kita bahas kekurangannya dulu. Pertama, yang paling mengganggu atau mencolok sekali buat saya shockbreakernya. Shockbreaker di sini saya dapat yang untuk yang versi S dapatnya yang subtank. Jadi subtank ini bentuknya kayak gini nih. Nah, subtank ini itu diklaim shockbreakernya lebih empuk daripada shockbreaker yang biasa, maksudnya yang cuma shock gitu aja ya, nggak ada subtanknya gitu. Jadi ini mungkin bingung ya, kenapa kok empuk malah kelemahan. Nah, di sini itu mungkin karena terlalu empuk atau gimana. Jadi saat kita pakai, apalagi boncengan gitu, kalau misalkan kita hajar atau nggak sengaja gitu, ada jalan jelek, kadang suka bunyinya itu kayak besi ketemu besi gitu, kayak gini nih, nanti bisa didengar ini. Nah, itu nanti bakalan bisa kedengaran kalau misalkan kita ngehajar seperti polisi tidur atau ada lubang, terutama kalau misalkan kita boncengan, itu sih paling berasa banget. Nah, itu menurut saya itu sangat mengganggu buat saya. Jadi sebenarnya itu empuk, tapi kalau udah mentok itu bunyinya kayak ketemu besi sama besi, kayak agak ngilu gimana gitu, dan akhir-akhirnya pun empuk tapi nanggung gitu rasanya. Ini pun shockbreakernya nggak ada saya otak-atik, jadi memang dari awal sudah kayak gini. Mungkin ini settingan dari pabriknya emang kayak gini ya, agak kurang sih menurut saya, agak kurang kenyamanan karena ya itu tadi ada suara mentok-mentoknya itu, dan itu berasa banget sih kalau memang mentok. Untuk daya ayunnya itu jadinya habis, itu berasa. Lalu yang kedua tentang bagasinya.
Ya, jadi bagasinya itu lebar. Lebarnya lebar sekali. Ya, dia lebar, tapi sayangnya lebarnya itu dia tipis. Jadi lebar tapi nggak dalam gitu ya. Nah, jadi helm, apalagi kalau kita biasa pakai Halves sekarang itu, Halves standar bukan Halves dari motor, itu nggak bisa masuk. Yang bisa masuk cuma helm dari Lexi itu sendiri. Dan helmnya itu pun kayak gini nih. Jadi kalau dipakai itu nggak nyaman, ngatung gitu di kepala. Nah, kalau mau dimasukin ke dalam bagasinya juga, helmnya itu posisinya harus kebalik kayak gini. Kalau nggak kebalik, ya juga nggak nutup. Jadi ya kayaknya agak-agak ribet nggak sih? Lalu ada lagi, masih di bagian bagasinya, tangkinya ini kecil, cuma 4 liter, lebih sedikit lah, 4,5 liter pun nggak sampai. Jadi kalau kita googling nih, tangki Yamaha Lexi, nah itu tuh kecil nih, ada segini nih. Jadi kalau misalkan yang mungkin sering pakai motor atau apa ya, mungkin emang agak-agak sering untuk bolak-balik ke pom bensin. Tapi kalau untuk saya yang jarang-jarang naik motor, ya tetap nggak sering sih, karena kalau dibilang boros juga nggak boros kok, biasa aja. Saya isi 10.000 pun untuk bensin ini dengan Pertamax itu bisa naik 2 bar. Nah 10.000 pun itu habis kalau untuk saya yang jarang pakai motor. Kalau nggak ya, kalaupun sering naik motor cuma ke minimarket terdekat gitu kan ya, paling 10.000 itu habis dalam 3 harian gitu. Tapi tetap kecil, menurut saya itu tetap kecil banget untuk ukuran motor yang mestinya gede. Ya jadi agak-agak males aja sering bolak-balik ke pom bensin gitu. Nah terus bagian joknya, karena tadi bagasinya lebar banget, sama joknya jadinya lebar banget. Nah joknya ini kalau saya ukur itu sampai 2 jengkal tangan saya. Ya menurut saya itu lebar banget sih. Ini sebenarnya juga bisa jadi kelemahan tapi kelebihan juga gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri ini tuh kelemahan, karena menurut saya sendiri karena terlalu lebar duduknya, jadi kita untuk napak ke bawah itu jadi sulit. Jadinya kayak jinjit. Jadi kita kayak ngangkang gitu loh. Sebenarnya kalau untuk tinggi sih mungkin tingginya agak-agak wajar sih. Yang nggak begitu wajar tuh lebarnya mungkin ya. Jadi saya jinjit tuh gara-gara lebarnya, karena kalau misalkan saya maju, saya duduknya nggak ke belakang, saya agak majuan, itu saya masih bisa napak semua gitu, nggak jinjit. Tinggi saya itu sekitar 171, 172, ya 170-an lah. Nah kalau misalkan mungkin ada yang lebih tinggi lagi terus bisa nggak jinjit, ya mungkin emang saya yang pendek gitu. Nah terus ada satu lagi nih, ini kelemahannya juga, cuma menurut saya sih ini ya mungkin kelemahan tapi gak begitu mencolok ya buat saya. Jadi Lexi itu masih pakai lampu bohlam di lampu belakangnya, lampu sen, lampu rem masih pakai bohlam. Nah kayak gini nih. Terus untuk lampu depan sama, lampu sen masih pakai bohlam. Nah ini DRL-nya sebenarnya bukan DRL sih, cuma ala-ala aja DRL. Ini masih pakai lampu bohlam dalamnya ya. Lalu di sini satu-satunya lampu LED adalah lampu besarnya atau lampu kotanya atau lampu jauhnya juga. Jadi ini semua sudah pakai LED atau LED. Ya, jadi itu tadi kelemahan-kelemahannya. Di sini kelemahan semua menurut saya ya, bukan kelemahan pada umumnya, generalisasi bukan, tapi kelemahan menurut saya. Nah, ini review atau pengalaman pribadi dari saya sendiri. Terus selanjutnya adalah untuk kelebihannya. Kelebihannya ini menurut saya adalah yang pertama, kalau misalkan kita bandingkan dengan kompetitornya Honda, jadi Lexi S itu harganya masih di bawahnya. Mungkin ini kelasnya kalau di Honda itu Vario ya. Jadi harganya masih di bawah itu. Terus kalau misalkan butuh untuk charger smartphone, di sini ada untuk soket elektrik. Terus ada fitur lampu hazard. Jadi lampu hazardnya ini di sini. Terus Lexi ini sudah dilengkapi dengan SSS.
yaitu stop start system. Nah, kalau untuk yang varian Lexi S ini, karena memang sudah tidak menggunakan kunci, jadi begini nih bentuknya. Selanjutnya kelebihannya adalah mesinnya sudah blue core 125 cc dan sudah menggunakan VVA. Jadi untuk RPM atau torsi maksimalnya di putaran yang sudah tinggi itu masih bisa narik lagi. Kalau misalkan kita ngebut nih, akan ada dorongan ekstra lagi sehingga berasa nafasnya lebih panjang kalau misalkan sudah di RPM yang tinggi. Lalu selanjutnya dimensinya besar, jadi memang ini salah satu kelebihan Yamaha yang kelasnya masuk maxi. Lexi ini memang mungkin yang paling kecil, tapi kelasnya juga masuk kelas maxi Yamaha. Tapi dengan dimensi besar itu, kalau menurut saya besarnya tidak kebesaran. Dan untuk di bagian kaki itu masih lapang, jadi kalau misalkan kita belanja sesuatu, naruh barang, itu masih bisa ditaruh di sini gitu. Terus yang paling mencolok buat saya ya, sekali lagi ini reviewnya dari saya sendiri, bukan dari Yamaha-nya, bukan dari orang lain atau kepentingan lain. Menurut saya fiturnya itu yang paling mencolok untuk kelebihannya Lexi ini. Di sini nanti kita bisa lihat ada apa aja. Yang pertama mungkin kita bisa lihat sini ada untuk RPM-nya. Jadi kita untuk main gas itu kelihatan putaran mesinnya, RPM-nya di sini. Terus kelihatan juga untuk bensinnya. Nah, di sini ada untuk kilometernya, lalu ada jam. Lalu di sini juga ada odometernya, ada kilometernya sudah berapa jalan. Ada macam-macam di sini, sampai kalau misalkan nanti kita baru awal start, di situ ada kelihatan kapasitas aki kita, bisa kelihatan di situ berapa ampernya. Kita juga bisa ukur-ukur di sini displaynya, mau yang dari gelap sampai terang. Nah, mungkin itu aja sih kalau untuk fiturnya, tapi sebenarnya masih banyak sih, karena ini reviewnya review sendiri, jadi mungkin mohon maaf kalau kurang lengkap. Walaupun di Lexi itu nggak bisa selonjoran kayak NMAX, tapi kalau kita lihat di decknya ini bisa selonjor sedikit nih, ada tempat selonjornya. Terus ini untuk tempat penumpangnya, sandaran kakinya juga enak, gede, luas, dan nyaman. Nah, ini kayak gini ya. Ini bagian radiatornya. Jadi di sini udah pakai radiator liquid juga. Lalu ini bagian mesinnya bawahnya. Ini tadi shockbreakernya yang sapeng. Terus ini masih pakai yang tromol ya belakang. Ini tromol. Terus kalau untuk ukuran bannya ya cukup lebar, walaupun nggak selebar NMAX dan Aerox, tapi ini memang sudah cukup mumpuni dengan kapasitas mesin yang 125 juga. Sekarang kita muter, jadi kita lihat dulu ini penampilan motornya seperti ini. Nah, kita lihat ke bagian depannya. Jadi depan ini remnya memang sudah dapat yang cakram nih ya, walaupun belum ABS. Mungkin satu lagi, karena saya dapatnya versi keyless atau tanpa kunci, bentukan kuncinya seperti ini. Jadi cuma kotak kecil ini aja ya. Terus cara menggunakannya pun kita cuma hanya kantongnya aja, terus kita naik. Nah, terus untuk menyalakannya juga kita tinggal pencet, terus putar aja kayak gini. Nah, ini kita lihat saklar bagian kanan dari Yamaha Lexi. Nah, jadi ini saklar kanannya Yamaha Lexi. Di sini ada start stop sistemnya yang ada AA-nya itu. Terus ada untuk lampu hazard. Ini yang ini. Terus ada untuk starternya. Untuk saklar yang sebelah kiri, di sini kita dapat lampu kota atau lampu besar dan untuk lampu jauh. Terus untuk
lampu sen kanan kiri sama untuk klakson. Nah, ini kita coba lihat Yamaha Lexi dari atas nih, karena tadi saya bilang joknya lebar. Mari kita lihat bareng-bareng. Mungkin cukup sekian dari saya infonya tentang kekurangan dan kelebihan menurut saya pribadi. Semoga ini bisa menjadi referensi teman-teman semua yang mungkin ingin membeli motor atau ingin tahu tentang Yamaha Lexi. Jadi kalau misalkan ada kurangnya, mungkin bisa diinfokan lagi di kolom komentar untuk kedepannya nanti saya bisa buat lebih detail lagi. Sekian info dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.